Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan di Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe kepribadian. Seperti apa itu? Tonton sampai habis dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Oke? Assalamualaikum teman-teman semua, sebagaimana tadi telah disampaikan, kita akan membahas mengenai tipe kepribadian. Pernah dengar tentang introvert dan ekstrovert? Pasti pernah lah ya. Introvert itu adalah tipe orang yang mendapatkan kenyamanan, kekuatan, rasa tenang ketika dia tidak berkumpul, ketika dia menyendiri, ataupun kalau misalnya kumpul dalam skup atau ruang lingkup yang orangnya nggak terlalu banyak. Itu orang introvert, dia kurang suka kumpul-kumpul rame-rame. Ekstrovert itu adalah kebalikan dari introvert. Dia itu lebih senang kumpul rame-rame dan pokoknya kalau kemana-mana lebih rame, lebih seru. Dia lebih senang kondisi seperti itu. Nah, ini terkait erat dengan yang akan kita bahas kali ini tentang tipe kepribadian menurut Hippocrates yang di kemudian hari disempurnakan atau dibuat lebih bagus oleh Galenus. Kedua orang ini adalah filsuf dari Yunani atau ahli filsafat dari Yunani sekaligus orang kedokteran atau disebut juga tabib. Nah, Hippocrates menyatakan bahwa di dalam tubuh manusia ada cairan-cairan tertentu yang bila cairan itu dominan akan mempengaruhi tipe kepribadian orang tersebut. Contoh, bila yang dominan dalam tubuh adalah darah, cairan yang dominan dalam tubuh adalah darah, maka dia masuk ke dalam kategori sanguinis. Seperti apa itu sanguinis? Nanti kita akan bahas. Kalau yang dominan adalah empedu hitam, maka dia akan masuk ke dalam kategori atau tipe melankolik. Kalau yang dominan adalah lendir, dia masuk ke dalam tipe flegmatis. Kalau yang dominan adalah empedu kuning, maka dia masuk ke dalam tipe kolerik. Kita akan bahas satu persatu. Sanguinis, disebut juga sanguinis yang populer. Dia masuk ke dalam tipe, kalau yang tadi kita bahas tentang ekstrovert dan introvert, maka dia termasuk dalam wilayah atau tipe ekstrovert. Sanguinis yang populer. Pernah nggak ketemu orang yang istilahnya kalau orang itu nggak datang, nggak seru. Kalau nggak ada dia, rasanya kurang berwarna. Kalau nggak ada dia, nggak enak. Dan kehadirannya selalu ditunggu. Pernah pasti. Rame, seru, baik, menyenangkan. Itu adalah tipe dari sanguinis. Disebut sanguinis yang populer ya karena itu. Karena setiap orang menyukai dia. Dia itu gimana? Dia suka kumpul-kumpul, dia suka yang rame. Jeleknya adalah dia seperti suka obral janji. Kerjanya oke, siap, oke, gampang dikerjain. Tahu-tahu, udah kerjain belum? Oh iya, lupa. Itu orang sanguinis. Tapi dia seru, banyak orang yang suka sama dia. Dia suka tampil. Dia masuk ke dalam ekstrovert, kalau tadi saya bilang. Kemudian, kolerik yang kuat. Kenapa disebut kolerik yang kuat? Karena dia tipe leader atau pemimpin. Mungkin terlihat sombong, arogan, ya, keras. Karena dia berorientasi pada tugas. Dia cocoknya memang jadi pemimpin. Pemimpin keras ya. Kalau misalnya lembek, tentu tugas tak akan tercapai. Itulah tipe kolerik. Nah, sanguinis dan kolerik atau sanguinis dan koleris ini dia masuk ke dalam wilayah atau kubu ekstrovert. Jadi dia lebih suka rame, kumpul,
dia mendapatkan kenyamanan dan kekuatan di kumpul-kumpul itu. Masuk ke melankolis. Melankolis itu dia masuk ke dalam tipe introvert. Dia orangnya mellow, sendu, suka musiknya yang musik yang mendaki-daki ya, bukan bahkan kolerik dan pragmatik pun juga koleris dan pragmatis pun menyukai musik, tapi tipenya tentu berbeda. Itu tidak akan kita bahas di sini tentang musik-musiknya itu. Nanti kalau memungkinkan akan dibuat video yang lain. Nah, yang sendu mungkin bisa dikatakan menyayat hati, itu orang melankolis. Dia itu kalau misalnya sedih, mungkin orang sekarang ngomongnya baperan ya. Jadi kalau misalnya dia lagi sedih, dia lagi drop, kita nggak bisa dengan mudahnya ayo dong semangat. Enggak, orang melankolis nggak bisa gitu, dia terbawa perasaan. Jadi kalau mau menyemangati orang yang melankolis, ibaratnya kita tunjukin empati. Ibarat bahasa gampangnya gini, kalau ngelihat orang melankolis terjatuh, gimana cara membuat dia bangkit? Kita terjun ke lubangnya, kita pegang tangannya, kita keluar dari lubangnya bersama. Itu gambaran ya, gambaran secara kata-kata. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya orang melankolis lagi sedih, ya kita tunjukin empati. Oh iya, oke, jadi kayak gitu masalah. Ya, saya juga pernah merasakan dan sebagainya, sampai akhirnya kesedihannya pudar atau sirna. Melankolis masuk ke dalam nilai introvert. Sekarang kita masuk ke yang keempat atau pragmatis. Disebut dengan pragmatis yang damai. Kenapa disebut damai? Karena dia tidak suka konflik. Jadi kalau misalnya kumpul-kumpul diminta pendapat, dia bilangnya yang paling umum disampaikan oleh orang pragmatis adalah saya ngikut aja deh, ya nggak tahu deh gimana ya, pokoknya saya ngikut aja deh, karena dia nggak mau, dia khawatir pendapat yang akan disampaikan akan berpotensi menimbulkan konflik. Karena itu disebut pragmatis yang damai. Sanguinis disebut sanguinis yang populer, melankolis disebut melankolis yang sempurna. Kenapa disebut melankolis yang sempurna? Dia perfeksionis. Ada aturan mengatakan, contoh di dalam lingkungan sekolah, masuk jam 7, pulang jam 1. Orang melankolis maksud saya akan berpikir ya udah masuk jam 7, pulang jam 1. Kalau ada peraturannya mengatakan pulang cepat, ya udah pulang cepat, pulang sampai rumah. Itu perfeksionis, sesuai dengan aturan. Dia disuruh oleh orang tuanya ngerjain apa, dia itu kerjain. Tipikal anak baik lah, tidak ngeyel dan sebagainya. Tradisional, dia aturan atau situasi biasanya nyuruh apa, itu yang dia kerjain. Dan dia suka menganalisa, dia suka berpikir, ini baiknya gimana ya, ini harusnya seperti apa ya. Orang melankolis yang dikatakan sempurna atau perfeksionis itu adalah orang yang suka menganalisis. Tapi kalau drop, ya jatuh sejatuh-jatuhnya. Gitu. Kalau pragmatis tadi sudah disampaikan, dia itu pragmatis yang damai karena dia tidak mau berkonflik dengan orang. Kadang dia tidak berani atau tidak ingin menyampaikan pendapat karena dia takut akan memicu konflik atau masalah di kemudian hari. Koleris yang kuat, dia tipe leader, karena itu disebut koleris yang kuat. Nah, masing-masing tipe ini biasanya akan ketemu pasangannya. Yang saya maksudkan adalah pasangan lawan jenis ya. Biasanya orang melankolis itu akan suka dengan orang sanguinis. Antinya atau lawannya, melankolis yang sendu, sanguinis yang rame, seru, pecicilan. Kan sanguinis itu orang yang suka keramaian. Jadi ibaratnya dia kalau dalam situasi dia capek pulang dari
kerja misalnya atau dari sekolah capek, ditelepon, si ini ulang tahun, datang yuk. Capeknya seolah hilang, langsung jalan. Nah, kalau melankolis kan, udah capek. Tapi bagi orang melankolis, orang sanguinis itu punya pesona, kayaknya wah asik ya, kayaknya nggak punya beban dalam hidupnya. Sedangkan kalau orang melankolis kan dia sensitif, aduh gimana ya, karena itulah mungkin dia menemukan sesuatu yang beda, asik ya, tertarik gitu. Kalau plekmatis biasanya tertarik dengan koleris. Plekmatis itu kan nggak mau konflik, ya udahlah, begini aja gitu. Dia nggak mau, dia tenang, dia nggak berani menyampaikan pendapat. Sedangkan koleris itu kan leader, dominan, wah terlihat terlihat bisa menguasai gitu. Dan plekmatis itu suka seperti itu. Karena itulah seringkali mungkin teman-teman kalau misalnya jalan ketemu, kok yang satu rame, yang satu pendiam. Kenapa bisa begitu? Karena memang sepertinya pasangannya memang dipasang-pasangkan seperti itu. Tidak selalu, tapi biasanya seperti itu. Saya pernah ketemu orang seperti itu. Akhirnya saya tanya, kenapa sih? Jadi yang saya tanya ini orangnya tipe sanguinis. Saya lihat pasangannya kok pendiam, kalem gitu. Kenapa sih suka sama dia? Diam, senyum-senyum. Kan dia pendiam, masih senyum-senyum, nggak mau ngomong yang sanguinis ini. Akhirnya saya bilang, diamnya bikin penasaran ya. Dia mulai ketawa. Yaitu, yang berlawanan itu terkadang bisa menjadi daya tarik. Plekmatis biasanya ketemu atau terpikat dengan koleris, melankolis biasanya terpikat dengan sanguinis. Begitu pula sebaliknya, sanguinis terpikat dengan melankolis, dan seterusnya. Pasangannya seperti itu. Nah, mungkin nggak tipe-tipe ini, ada beberapa tipe dalam diri kita, lebih dari satu. Itu tadi yang saya sampaikan, orang tipe sanguinis, melankolis, plekmatis, koleris itu, jika tipe-tipe itu dominan dalam diri kita. Bisa aja dalam diri kita lebih dari satu koleris dan plekmatis dalam diri kita, atau koleris dan sanguinis dalam diri kita. Tapi tetap ada yang dominan, dan itulah yang menjadi ciri dari diri kita. Oke, kira-kira jelas ya? Itu baru gambaran singkat tentang tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenus. Mungkin sekian dari saya. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Terima kasih.